Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuha Hairunisa dengan nomor absen 05. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dan perkenalkan di sini ada rekan saya. Saya Nadia Putri Nabila, absen 7. Perkenalkan, nama Dan saya Zuleka Desi Nur Anissa dengan NIM akhir 040. Oke, jadi di sini kita akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan hot plate dan labu ukur. Dimulai dari Nadia. Nadia, dipersilahkan. Terima kasih. Instrumentasi laboratorium adalah bidang atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengembangan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan alat dan peralatan yang digunakan dalam eksperimen, pengujian, analis, dan penelitian ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Istilah instrumen dalam banyak konteks digunakan bersamaan dengan istilah instrumen karena instrumen adalah alat atau perangkat, sementara instrumentasi adalah bidang atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan penggunaan instrumen untuk mencapai pengukuran dan pengendalian yang diperlukan. Next. Pengertian hot plate dan labu ukur. Hot plate magnetic stirrer merupakan alat laboratorium yang berfungsi untuk mencampur suatu zat dengan zat lainnya agar bersifat homogen, sehingga petugas laboratorium dapat menganalisa larutan homogen tersebut. Alat hot plate magnetic stirrer yang saat ini sudah dilengkapi pengaturan kecepatan, pengaturan pengaduk, pengaturan waktu, dan pengaturan suhu pada hot plate, tetapi banyak hot plate magnetic stirrer yang tidak dilengkapi fitur dengan tampilan kecepatan putaran motor, pengaduk atau RPM, dan suhu untuk hot plate, sehingga kemungkinan bisa terjadi ketidaksesuaian antara komponen dan pengaturan pada alat. Maka dibutuhkan alat hot plate magnetic stirrer yang dapat memantau suhu dan kecepatan pengadukan tersebut. Labu takar merupakan peralatan yang banyak digunakan dalam laboratorium kimia analis. Labu takar mempunyai bentuk alas bulat dan leher panjang dengan mulut sempit. Pada lehernya terdapat tanda batas yang menunjukkan volume sebagaimana tertera pada badan labu takar. Labu takar dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti polyethyl atau dapat juga dari gelas. Labu takar digunakan untuk keperluan pengecaran larutan sampai dengan volume tertentu, sebagaimana tertera dalam badan labu takar. Pembacaan volume larutan dilakukan pada tanda yang melingkar pada leher labu dengan membaca meniskus. Ketelitian pembacaan volume pada suhu tertentu biasanya tertera pada badan labu. Bagian-bagian hot plate dan labu ukur. Yang pertama itu ada hot plate, berfungsi sebagai tempat meletakkan wadah berisi sampel yang hendak dipanaskan atau dihomogenkan. Yang kedua ada tombol atau
knob pengatur suhu, berfungsi untuk mengatur suhu atau derajat panas dari hot plate agar sesuai dengan yang diinginkan. Next. Yang ketiga, ada tombol atau knob pengaturan kecepatan. Fungsinya untuk mengatur kecepatan pengadukan. Mekanisme pengadukannya adalah dengan cara memutar mekanistik stirrer. Yang keempat itu ada layar display. Fungsi layar display adalah untuk menampilkan suhu dan kecepatan pengadukan dengan bentuk angka digital. Lalu yang kelima ada hot rod mouse. Bagian house ini berfungsi untuk melindungi komponen elektronik dan sirkuit utama dari hot plate. Lalu ada bagian-bagian hot plate dan labu ukur. Labu takar mempunyai bentuk alas bulat dan leher panjang dengan mulut sempit. Pada lehernya terdapat tanda batas yang menunjukkan volume sebagaimana tertera pada bagian labu takar. Labu takar dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti polietilen atau dapat juga dari gelas. Selanjutnya ada kegunaan hot plate dan labu ukur. Yang pertama, hot plate. Hot plate magnetic stirrer adalah alat pelaratan laboratorium yang digunakan untuk mencampurkan pelarut dan zat pelarut menjadi larutan yang lebih homogen. Alat hot plate magnetic stirrer mempunyai kecepatan motor 100-4000 rpm. Next. Lalu ada labu ukur. Labu ukur digunakan untuk keperluan pengenceran larutan sampai dengan volume tertentu, sebagaimana tertera dalam badan labu takar. Pembacaan volume larutan dilakukan pada tanda yang melingkar pada leher labu dengan membaca meniskus ketelitian pembacaan volume pada suhu tertentu. Biasanya tertera pada badan labu. Next. Lalu selanjutnya kita masuk prinsip dan prosedur hot plate. Prinsip kerja hot plate magnetic stirrer adalah berupa plate yang dapat dipanaskan dan hubungan antara dua magnet yaitu magnet yang dihubungkan pada motor dan magnet yang dimasukkan dalam wadah gelas yang berisi larutan kimia yang ditempatkan pada atas plate. Dengan menggunakan hot plate magnetic stirrer, pencampuran larutan kimia dapat dilakukan dengan cepat, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan dihasilkan larutan yang lebih homogen. Lalu ada prosedur hot plate. Sebagai berikut, yang pertama, colokkan kabel daya ke step kontak listrik. Yang kedua, nyalakan hot plate dengan menekan tombol on atau off. Yang ketiga, atur suhu yang diinginkan dengan memutar knob pengatur suhu, suhu akan muncul di layar. Yang keempat, jika Anda menggunakan pengaduk magnet, Anda dapat memasukkan bahan yang ingin dipanaskan ke dalam gelas beker, menambahkan pengaduk magnet, dan meletakkan gelas beker di atas plat panas. Kemudian putar knob suhu ke suhu yang diinginkan dan putar knob pengaduk magnet hingga stabil. Yang kelima, hindari tumpahan dari kondensor atau corong tambahan. Terutama jika Anda menggunakan penangas minyak, tumpahan minyak dapat merusak bak mandi karena sengatan panas. Lalu yang keenam, gunakan sarung tangan atau penjepit thermal untuk mengeluarkan benda panas dari piring panas. Yang terakhir, jangan melakukan reaksi yang melibatkan suhu atau tekanan tinggi tanpa pengawasan. Next. Lalu ada prinsip dan prosedur labu ukur.
Yang pertama, prinsip penggunaan labu ukur yaitu jika sampel berupa larutan, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam labu ukur dengan pipet. Lalu, jika zat yang akan dilarutkan harus dipanaskan, maka jangan dipanaskan di dalam labu ukur. Tetapi larutkanlah terlebih dahulu dengan air panas dalam piala gelas. Selanjutnya, tambahkan zat terlarut ke dalam labu ukur. Tambahkan pelarut secukupnya hingga seluruh zat terlarut sampai sempurna. Selanjutnya, tambahkan lebih banyak pelarut sampai mendekati tanda yang terukir pada leher abu ukur. Yang terakhir, goyang labu, jangan digocok. Next. Lalu di sini ada cara penggunaan labu ukur yang benar, yaitu tambahkan zat terlarut ke dalam labu ukur. Setelah itu, tambahkan pelarut secukupnya hingga seluruh zat terlarut sempurna. Yang terakhir, tambahkan lebih banyak pelarut sampai mendekati tanda yang terukir pada leher labu ukur. Baik, selanjutnya ada langkah pemeliharaan alat hot plate. Pertama, setelah digunakan dalam penyajian hidangan, hot plate sebaiknya direndam atau disiram menggunakan air hangat terlebih dahulu. Kemudian digosok dengan sikat halus untuk menghilangkan lemak. Jangan sesekali menggunakan sikat kawat karena dapat merusak lapisan piring besi atau baja. Setelah dicuci, bilas dengan seka dengan lap agar cepat kering. Jika perlu, panaskan sebentar untuk memastikan air benar-benar telah hilang dari hot plate stirrer. Air yang masih tersisa inilah yang akan menyebabkan wadah berkarat. Selain itu, mengoleskan mentega maupun minyak goreng juga cukup manjur dalam mencegah karat pada wadah ini. Dan yang terakhir yaitu simpan hot plate pada posisi miring di tempat kering dalam suhu ruang. Dalam menggunakan suatu alat, kita harus memperhatikan cara merawat alat laboratorium yang digunakan, termasuk labu ukur. Berikut yang Anda bisa terapkan. Yang pertama, harus menggunakan labu ukur untuk membuat larutan encer dan larutan pekat. Yang kedua, harus memperhatikan menikus cekung larutan. Yang ketiga, tidak boleh memegang labu ukur yang tidak tegak lurus dengan mata. Yang keempat, harus memasukkan sejumlah larutan tepat tanda batas. Yang kelima, wajib menutup labu ukur. Yang keenam, wajib menggojok labu ukur. Selanjutnya ada kesalahan dalam menggunakan hot plate. Yang pertama ada kebocoran air. Dapat merusak wadah penalas minyak karena thermal. Yang kedua ada bahan kimia. Bahan kimia ini jangan disimpan pada lemari. Tempat bahan kimia korosif disimpan, bersihkan semua tumpahan dengan segera dan menyeluruh. Yang ketiga ada percikan api. Pelat panas yang lebih tua memiliki resiko percikan api karena posisi saklar on-off pada unit itu sendiri serta termostat bintalik yang telat menimbulkan bahaya percikan api. Yang keempat, bahan mudah menguap. Jangan meletakkan atau menyimpan bahan yang mudah menguap atau terbakar di sekitar hot plate. Batasi penggunaan hot plate tua untuk bahan yang mudah terbakar. Yang kelima, suhu. Pastikan bahwa kabel listrik tidak menghubungi pelat pemanas. Suhu target harus selalu diatur setidaknya 25 derajat Celcius lebih rendah dari titik api media yang digunakan. Selanjutnya ada reaksi suhu atau tekanan tinggi. Hindari melakukan reaksi suhu atau tekanan tinggi tanpa pengawasan. Selanjutnya ada kesalahan dalam menggunakan labu ukur.
Yang pertama, tidak menggunakan labu ukur untuk membuat larutan encer dan larutan pekat. Yang kedua, tidak memperhatikan meniskus cekung larutan. Yang ketiga, memegang labu ukur yang tidak tegak lurus dengan mata. Yang keempat, tidak memasukkan sejumlah larutan tepat tanda batas. Yang kelima, tidak menutup labu ukur. Yang keenam, tidak mengocok labu ukur. Baik, jika teman-teman lain ada pertanyaan bisa dikirimkan ke kelompok 5. Nanti pertanyaannya bisa ditampung dulu dan bisa dijawab bila ada pertemuan selanjutnya. Baik, setelah ini presentasi sudah selesai dari kelompok 5, maka saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hot plate dengan stirrer. Kegunaan dari alat ini adalah untuk memanaskan dan menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Pertama, hubungkan kabel hot plate ke sumber listrik. Kedua, atur suhu dengan cara memutar tombol heat sampai dengan suhu yang diinginkan. Ketiga, lampu indikator menyala menandakan unit sedang bekerja. Untuk penggunaan stir, pertama, tempatkan wadah atau labu yang berisi sampel yang akan diaduk di atas unit stir. Kedua, masukkan stir bar ke dalam wadah atau labu. Ketiga, atur putaran yang diinginkan dengan memutar tombol stir. Untuk mengakhiri penggunaan hot plate dan stir, pertama, atur tombol heat atau stir pada posisi off. Kedua, diamkan atau tunggu hingga suhu hot plate tidak terlalu panas. Ketiga, lepaskan kabel hot plate dari sumber listrik. Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Yunita Meliana Sari dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara melarutkan sampel menggunakan labu ukur. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan diantara lain adalah labu ukur, corong gelas, botol semprot, pipet kaca, batang pengaduk, kertas saring, dan sampel yang akan dilarutkan. Pertama-tama, kita siapkan labu ukur. Kemudian, corong gelas kita masukkan ke dalam labu ukur. Sampel yang akan kita gunakan dimasukkan ke dalam labu ukur menggunakan corong. Di sini kita masukkan. Kemudian kita masukkan aquades. Pertama, aquades disemprotkan ke perkamen. Dimaksudkan agar sisa-sisa zat atau sampel yang tertempel di perkamen terbawa semua masuk ke dalam labu ukur. Kemudian kita masukkan lagi aquades melalui pinggir-pinggir corong gelas untuk membilas sampel yang menempel pada dinding corong. Setelah itu kita masukkan lagi aquades melalui pinggir dari labu ukur sampai dengan tanda batas yang ada pada labu ukur. Kemudian setelah aquades terisi setengah dari labu ukur, kita kocok labu ukur agar sampel terlarut terlebih dahulu. Setelah sampel larut, kemudian kita tambahkan kembali aquades. Apabila sudah hampir tanda batas yang ada di sini, kita gunakan kertas saring, kita lilit di batang pengaduk. Dan kita pergunakan untuk mengeringkan sisi-sisi dari labu ukur agar nanti ketika dikocok
jumlah Aquades yang tercampur di labu ukur pas dan tidak berlebih sedikit pun. Jadi kita masukkan, kita keringkan. Sebelum Aquades ditambahkan sampai tanda batas. Sampai kering. Setelah kering, kita tambahkan Aquades sedikit demi sedikit menggunakan pipet. Jangan sampai mengenai dinding tabung lagi. Aquades yang digunakan untuk melarutkan sampel harus sampai dengan tanda batas yang ada pada labu ukur. Terakhir yang harus dilakukan adalah proses pengocokan labu ukur agar sampel yang dilarutkan terlarut semua. Kita kocok beberapa kali sampai semua sampel benar-benar larut. Setelah sampel larut, sampel tersebut sudah siap digunakan. Demikian penjelasan saya kali ini tentang bagaimana cara melarutkan sampel menggunakan labu ukur. Tetap junjung tinggi keselamatan kerja di laboratorium dan sampai berjumpa di video selanjutnya.